Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurmalasari, NIM 1021900108 dan rekan saya Anissa Urohmah. Kami dari kelompok 10 akan mepresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan tema Malpraktik dan Contempt of Court. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian dari malpraktik gitu. Nah, jadi gini, malpraktik itu bisa dilakukan karena suatu kelalaian maupun akibat kesengajaan. Nah, kata malpraktik berasal dari bahasa Inggris, yaitu malpractice, yang bisa berarti suatu tindakan atau perbuatan yang buruk atau tidak baik gitu. Jadi malpraktik itu identik dengan kegiatan yang tidak baik atau buruk. Nah, malpraktik itu adalah setiap sikap atau tindakan yang salah gitu, kayak kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar gitu. Jadi malpraktik itu berarti suatu tindakan atau perbuatan yang buruk atau tidak baik, intinya seperti itu. Namun juga perlu dipahami begini, berbicara mengenai malpraktik atau malpraktis berasal dari kata mal yang berarti buruk, sedangkan praktis berarti suatu tindakan atau praktek gitu ya. Dengan demikian, secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan medis yang buruk. Ada kalanya para profesional hukum tersebut, kan kita sedang bicara tentang mata kuliah etika profesi hukum ya, maka jika dikaitkan tuh ada kalanya para profesional hukum itu dalam menjalankan profesinya itu baik karena disengaja atau juga karena kelalaian. Ada yang pernah melakukan malpraktik yang dilihat dari kode etik yang mereka miliki itu merupakan pelanggaran terhadap kode etik tersebut gitu. Nah, kode etik profesi merupakan pedoman bagi para profesional hukum dalam menjalankan profesinya agar selalu patuh dan taat pada aturan yang berlaku. Jadi kalau ada malpraktik itu berarti kan dia tidak sesuai dengan kode etik profesinya gitu. Seperti itu. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Kalau tentang pengertian dari malpraktik sendiri. Kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai pengertian contempt of court. Jadi kalau bicara mengenai contempt of court, pengertiannya gini, proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum, kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak sebagai terdakwa gitu, sebagaimana itu diatur dalam suatu peraturan. Nah, di sini gini, terhadap proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah contempt of court, namun harus dipahami bahwa contempt of court itu bukanlah sebuah pranata hukum baru gitu. Oleh karenanya, pengaturan secara khusus mengenai contempt of court dalam keberadaan pranata contempt of court ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Namun tersebar dalam berbagai bab dalam pasal dalam KUHP yang saat ini berlaku. Nah, sehingga keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipergunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap proses peradilan. Gitu. Itu mengenai malpraktik dan contempt of court. Sekarang kita masuk dalam bentuk-bentuk malpraktik dan contempt of court. Jadi bentuk malpraktik yang dilakukan oleh hakim putusan nomor 336 garing K pidana dari titik sus garing 2015. Jadi gini, pertama itu ada suap atau bribery, bermula dari asal kata bribery yang artinya mengemis atau fraudulence atau penggelapan. Dari dalam bahasa Latin disebut 9 briba yang artinya a piece of bread given a beggar atau sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Nah, pada perkembangan bribe bermakna sedekah, blackmail atau extortion, pemerasan dalam kaitannya dengan pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup gitu. Jadi para pecundang termasuk penyuap itu tersuap dan broker atau suap berupaya mempercantik dan memperindah istilah suap dengan membubuinya pada label nama beragam seperti hadiah, komisi, bea, konsultasi, uang lembur, dan pemberdaya. Nah, istilah-istilah itu ternyata hanya mengelabui. Pada dasarnya itu adalah tindakan suap gitu. Nah, kemudian di sini
Ada juga kita berbicara mengenai